Yang awalnya cuma coba-coba sekarang jadi ketagihan dan menjadi salah satu sumber penghasilan walaupun cuman dari rumah. Kecre. Hai mama online lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah pada siapan? Enak kali lah kalian ya kan. Aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini belanja abis itu nyusunin belanjaan apa enggak kecre. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang enggak rajin-rajin kali tapi yang enggak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Ya kayak biasa rutinitas Kang Warung apalagi kalau enggak belanja abis itu nyusun belanjaan. Kalau masalah kerjaan rumah nanti lah tuh, yang penting jualannya itu dipersiapkan dulu ya kan, diberesi dulu. Kalau anak udah pada mandi, udah pada makan, yang mau sekolah, yang mau main-main. Abis itu apa ya, fokus ke warung dulu. Mana yang kira-kira udah mau habis cepet-cepet dibelanjakan, mana yang kosong kudu cepet direfill, dan mana-mana yang masih berserakan ya pastinya dirapikan dulu lah karena zaman sekarang tuh orang belanja maunya cepet dan praktis ya kan, jadi nggak mungkin lah kita orang jualan ini geraknya lambat tuh. Sempatlah kita jualan ini lambat, apalagi yang dicari orang itu kosong stoknya. Besok-besok kapok lah dia belanja di warung kita ya. Makanya bahasa sekarang itu gercep. Tahu kalian gercep? Gerak cepet. Nah, sebelum pergi belanja pastikan kalian itu nyateti barang-barang apa aja yang habis dan barang apa-apa aja yang kira-kira laris dan stoknya itu udah menipis, wajib kalian belanjakan ya woy. Pokoknya barang-barang apa aja yang terbest seller di warung kalian itu usahakan semaksimal mungkin jangan sampai stoknya kosong ya woy. Karena kan kalau ditengok orang warung kita ini ya walaupun nggak lengkap-lengkap kali, tapi kalau dicari apa aja di warung kita itu ada. Mudah-mudahan pelanggan itu jadi betah belanja tempat kita dan bakalan besok-besok balik lagi ke warung kita. Betul apa betul? Yang namanya orang jualan tuh kudu sabar dan kudu telaten ya kan. Bukan kayak yang dibilang orang-orang Kang Warung itu kerjanya cuma duduk-duduk aja terima duit selesai. Kalau dipikir-pikir sama ajanya kerja juga. Bedanya kan kalau kita kerja ikut orang itu terima gaji udah gitu kita diatur-atur orang. Nah kalau buka warung kayak gini woy, kita lah ownernya, kita lah CEO-nya, kita juga merangkap sebagai karyawan. Betul apa betul? Bedanya ya gitu, kita nggak diatur orang tapi pandi-pandilah kita mengatur diri sendiri ya kan. Tetap harus bangun pagi buka warung, habis itu keliling tengok-tengok satu-satu ya kan, barang-barang mana aja yang habis dan barang-barang mana aja yang stoknya itu udah mulai menipis dan harus dicatati kudu belanja. Habis itu pulang belanja apalagi ya, disusuni belanjaannya. Habis itu apa ya, sapu-sapu, bersih-bersih, lap-lap yang berdebu. Di siang hari kerjaan rumah udah beres, warung juga udah beres, masih harus menunggu warung. Kalau ibu rumah tangga pada umumnya di siang hari itu udah pada istirahat ya kita sabar dulu ya kan. Kalau di siang hari itu biasanya orang beli itu jarang dan satu-satu ya kan, udah mulai agak-agak sepi lah gitu ceritanya. Bisa lah agak nyantai sikit sambil ngurusi pinggang ya kan, geletak-geletak, tidur-tidur ayam. Matanya merem, badannya juga telentang tidur, tapi pikirannya masih fokus ke warung. Kalau ada dengar suara langkah kaki dan ada juga yang manggil bu beli ya bangun juga. Biasanya di antara jam 1 sampai jam 3 siang ataupun jam setengah 4 siang itu ya agak-agak sepi ya kan warung. Tapi kalau udah jam 4 sore mulailah itu rame yang beli woy. Jadi Kang Warung kayak aku gini dikasih kesempatan istirahat itu mulai dari jam 1 sampai setengah 4, sekitar jam segitu tuh bisa agak nyantai ya woy. Ya tidur-tidur walaupun tidurnya itu enggak nyenyak-nyenyak kali, yang penting dikasih poin lah sedikit buat ngelurusi pinggang ya kan. Nah kalau udah ceritanya jam 4 sore pasti itu udah mulai rame-ramenya warung ya kan. Udah mulai rame itu sampai nanti jam 9 atau setengah 10 malam ya woy. Nah biasanya kalau aku belum ngantuk itu kadang aku jam 10, kadang setengah 11 baru tutup. Tapi kalau kira-kira udah ngantuk kali, udah capek, biasanya aku setengah 10 itu udah tutup woy. Prinsipku itu sendiri ya kan, boleh capek cari duit tapi badan juga harus dikasih haknya buat istirahat. Karena badan ini harus dipersiapkan untuk besoknya lagi bangun pagi ya apa ya, buka warung lagi. Jadi kayak mana diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai badan ini capek dulu, sakit dulu baru istirahat baru tutup, sia-sia ya kan. Capek-capek jualan rela begadang ujung-ujungnya apa? Uangnya disetor cuman buat beli obat sama berobat ya kan, sia-sia. Jadi mendingan kalau udah terasa capek terasa kali badan ini kayaknya mau demam ataupun mau meriang, mendingan kan tutup cepet buat istirahat jadi badan itu cepet pulih. Nah itu dia tadi cerita Kang Warung suka dukanya kayak mana, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video, bye bye guys. Kecret picu